Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah. Semoga kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Saya Denny Asyari, kita bertemu lagi dalam program Bung Santri, program obrolan ringan seputar kehidupan yang sedang hit. Dan pada kesempatan ini kita ingin mengobrolkan seputar makna kemerdekaan yang tentu semua orang memiliki makna tersendiri, termasuk tentunya bagi para aktivis dan pelaku media. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh para aktivis dan tokoh-tokoh media, khususnya yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama ada Bapak Isngadi Marwah Atmaja, yang sudah tidak asing lagi tentunya. Beliau ini selain aktivis Muhammadiyah sekaligus redaktur pelaksananya majalah Suara Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Isngadi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Is? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita ditemani oleh Pak Tris. Nah, beliau ini punggawanya majalah Kuntum. Ya, majalahnya para pelajar Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Tris. Kemudian yang spesial, ini owner sekaligus founder ini. Ya, website resmi atau officialnya Muhammadiyah, Muhammadiyah.id. Mas Iwan Iya, Setiawan. waalaikumsalam. Mas Iwan. Alhamdulillah Mas. Tapi bukan owner Mas. Oh, bukan owner ya? Ownernya PP. Iya. Jadi, Pelaksana amanah. jadi owner bayangan. Jadi kalau bicara Muhammadiyah.id, memang pelaku utamanya orang tidak bisa lepaskan dari Mas Iwan Setiawan. Makanya saya sebut spesial. Beliau sekaligus owner gitu. Baik, Bapak-bapak, kemudian pada sesi ini kita ingin mendiskusikan, obrolkan lah ringannya itu tentang makna kemerdekaan, khususnya di kalangan aktivis atau pelaku media. Namun sebelum kita jauh bicara ke sana, ada hal yang menggelitik saya, terutama sekali tentang kesan-kesan kesan-kesan dan pengalaman kita memasuki hari kemerdekaan atau Agustusan. Pasti semua kita punya pengalaman yang unik dan yang berkesan. Nah, mungkin Pak Isngadi bisa diceritakan apa kira-kira itu kesan yang paling diingat sampai sekarang setiap memasuki Agustusan atau kemerdekaan? Ya, jadi kalau Agustus itu kalau di desa saya yang sampai sekarang belum merdeka, karena kan kata biasa merdeka itu kan kalau sudah ada listrik, jalannya sudah beraspal, itu sudah merdeka. Itu merdeka. Nah, tempat saya itu listrik masuk di tahun 98. Kemudian aspal sampai hari ini belum diaspal. Luar biasa. Jadi kalau sekarang saya nyebut desa saya itu belum merdeka. Kalau dengan Pak Sapi baru setengah merdeka. Setengah merdeka. Nah, tetapi kalau pas masa kecil saya meskipun belum merdeka itu kalau Agustus itu cukup ramai. Jadi di desa saya ada sekolah madrasah ibtidaiyah. Itu dulu belum kalau Agustus ya biasa saja, tetapi pas ada guru dari lain kecamatan, kepala sekolah, itu mulai memperkenalkan budaya kemerdekaan di desa saya itu. Ada yang paling berkesan itu ada pesta panjat pinang. Tapi bukan pinang, kalau pinang mahal. Dari bambu gitu ya? Dari bambu. Dari bambu, kemudian dikasih oli. Nah, itu yang paling saya masih teringat sampai sekarang. Pesta kemerdekaan pertama itu adalah ketika anak-anak kecil, anak-anak MP itu berebutan naik ke puncak mengambil janjinya di atas itu. Dulu di sana yang paling diperebutkan itu limun, Mas. Oh, limun. Minuman. Limun. Nah, itu yang di paling atas tuh limun, katanya paling mahal. Ya Allah. Nggak tahu juga itu kayak di desa itu. Berarti botolan gitu ya? Botolannya itu. Jadi ada kerupuk, ada yang paling banyak kerupuk. Kerupuk itu bukan, jangan bayang kerupuknya satu plastik itu, tapi di satu-satu ya. Karena anggarannya kan sekap juga. Dan yang paling mahal adalah tiga. Itu berebut dari sampai pagi sampai siang, ya paling hampir duhur itu baru kena itu. Masya Allah. Jadi itu paling meriah. Kemudian, nah setelah, tapi Pak Is ikut nggak itu? Saya saat itu belum bisa Belum manja. bisa. Jadi saat itu saya ikut lomba
itu yang saya juara 2 saat itu Mas, gigit Koin. gigit, nah itu sendok dikasih kelereng. Oh iya betul. iya. Itu lomba cekan-cekan, saya saat itu juara 2 karena jalan saya paling pelan. Iya. Jadi yang lain jatuh semua. Jadi cuma tinggal saya sama cewek itu, dan saya juga sama pelan dengan saya, tapi dia lebih duluan sampai aja dia juara. Akhirnya saya paling pelan, akhirnya saya juara 2 itu ya. Tapi setelah Pak Kepala Sekolah itu pindah, itu desa saya itu sudah nggak ada lagi perayaan kemerdekaan. Jadi bahkan pasang bendera pun juga jarang. Saya nggak tahu apakah sekarang juga pasang bendera. Tapi pas awal reformasi itu ketika saya pulang, itu satu RT itu yang pasang bendera paling 2 atau 3 orang. Bahkan ketika Pak RT itu keliling untuk mengingatkan pasang bendera itu, ada yang berseloroh. Oh sekarang sudah merdeka wah gitu. Waktu Orde Baru kan wajib pasang bendera. Iya betul. Pas Orde Baru itu nggak wajib lagi. Waktu reformasi itulah sudah nggak ada yang pasang bendera. Tapi sekarang bahkan rektor juga masih merah putih udah ganti ya benderanya ya. Ya itulah desa saya yang Luar biasa. ya. Tapi yang satu desa, tetapi yang bukan desa ya, itu dusun lah tepatnya itu. Tapi kalau di dusun sebelah yang ibu kota desa itu meriah juga. Tapi kalau pas Agustus gini, orang-orang kampung saya itu kalau mau lihat keramaian kemerdekaan ya di kampung sebelah yang di ibu kota itu bisa ada karnaval, dulu ada pameran pembangunan yang di kecamatan masih dilakukan. Iya betul. Tapi orang desa saya paling banter mau melihat ya pas karnaval itu aja. Dan seumur hidup saya dan sampai hari ini kampung saya itu belum pernah mengirimkan kontingen karnaval. Nggak tahu juga kenapa itu. Garis keras ini Mas. Ya begitulah. Jadi kalau cerita kemerdekaan bagi saya hanya pohon pinang itu ya. Hanya pohon pinang yang berebut limun gitu. Limun itu ya. Semuanya sudah setengah mati. Artinya kalau untuk simbol-simbol yang lain, upacara segala macam malah justru nggak ditemukan gitu. Nggak ditemukan ya. Jadi kalau pas ya saya agak tahu kemerdekaan setelah SMP. Karena pindah desa kan, pindah SMP saya di lain dusun, ya itulah. Itu namanya peradaban Indonesia. Di SMP itulah saya tahu ada. Oh ternyata meriah lah kemerdekaan itu banyak di dusun saya yang tersuruh itu saya nggak tahu. Gitu. Perbandingannya ya. Kemerdekaan. Iya. Itu Oke baik Pak Is, menarik nih panjat pohon pinang Pak Tris sebagai makna kemerdekaan dan yang berkesan bagi Pak Is di waktu kecil. Mungkin Pak Tris punya kesan tersendiri Pak Tris. Kalau saya Agustusan itu identik dengan juara. Jadi biasanya kalau Agustus kan banyak lomba ya, jadi banyak lomba di kampung saya waktu saya kecil dan saya menargetkan harus dapat juara. Jadi, dan saya tidak mau juaranya sekedar makan kerupuk, ngambil uang di beli gua atau masukin kelereng, itu saya tidak mau. Tapi saya yang kreatif, saya pernah juara yang paling besar itu juara lomba plesetan. Jadi waktu itu plesetan yang dipilihkan Cak Non itu ya. Yang plesetan itu saya pernah juara 1, dapat hadiah sabun cuci. Itu contohnya kayak apa itu Pak Tris? Plesetan itu. Iya misalnya diungkapkan misalnya, wah saiki zaman edan, nanti kan kita kan ada lawannya. Oh iya. Edan ya. Perlawanan gitu ya. Terus kamu berurutan itu. Ya. Nanti kalau yang sudah tidak bisa jawab gugur dia. Mas Tris juara itu. Hebat juga ya. Itu kreativitas. Terus sambil menyelam minum air, liur melambai itu saya pernah. Itu 5 orang maju bareng itu ditandingkan berkali-kali, saya selalu juara. Terus yang kedua saya juara gambar. Jadi kan kebetulan suka gambar. Jadi saya milihnya yang agak kreatif, juara gambar. Itu terus dapat hadiah handuk waktu itu. Jadi itu sangat berkesan pakai handuk hadiah gambar itu. Dan yang ketiga, ketika saya mulai SMP, karena saya suka ngisi TPA, terus saya beralih ikut lomba pidato. Kalau dulu lomba pidato itu alhamdulillah kalau nggak juara 1 ya 3. Jadi saya belum pernah juara antara juara 1, 2, 3 gitu loh. Iya. Jadi itu yang
kemudian dari setiap Agustus maka bayangan saya, kenangan saya adalah juara. Jadi kita harus targetkan harus jadi juara nggak lomba apa gitu. Dan itu berlanjut sampai sekarang, dari lomba-lomba itu kemudian pengalaman itu berlanjut sampai sekarang, dan saya sekarang banyak bicara, jadi pembicara. Itu aja gitu. Kalau untuk tradisi plesetan itu masih ada sampai sekarang budayanya gitu. Kalau sekarang di beberapa anak muda masih, tapi sudah tidak tren lagi Tidak populer lagi mungkin ya. Lagi. Iya. Kalau dulu sempat populer, ramai sekali dulu tradisi. Ngobrol-ngobrol itu pasti ada. Karena spontan ya. Iya. Jawabannya kan harus spontan itu ya. Iya. Dulu itu pencetusnya Cak Nun itu. Oh, Cak Nun dulu ya. Oh, oke. Jadi juara adalah makna waktu kecil untuk memaknai sebuah kemerdekaan dengan berbagai perlombaan ya Pak Tris ya. Nah, yang spesial Pak Iwan ini. Iya, nyambung dulu tadi. Istilahnya kalau di Kauman mungkin pacenan ya mungkin ya. Beda lagi ya, plesetan ya. Kalau beda ya. Kalau style yang mau plesetan. Oh, plesetan. Plesetan khusus gitu ya. Oh, Menarik kayak itu ada istilah lain, ada lagu-lagu yang sambung menyambung itu. Iya, medley ya. Iya, gitu. Atau Iya. Pak Iwan kayak spesial. Saya pernah Spesial, lihat benar. beberapa foto beliau ini Iya. jadi tokoh paskibraka. Iya, betul. Mungkin ada Iya. hal yang lain mungkin Pak. Iya, kalau masa kecil saya biasa seperti yang lain, lombanya balap karung macam-macam gitu. Tapi memang semenjak SMA tahun 89 saya punya kenangan itu, kenangan paskibraka itu, karena apa namanya, cuman sampai provinsi kalah di tingkat pusat karena nggak bisa nari gitu kan. Oh gitu ya. Nggak bisa harus nari. harus mengerti. Iya, harus nari karena syaratnya adalah Nggak nggak baris, jadi mengangkat budaya lokal lah, itu yang saya kalah di situ. Nah, memang mungkin dikira orang agak nggak waras karena setiap Agustus saya memang teringat momen saya di masa muda itu, lalu kemudian saya sering hormat kalau sama bendera ketika di jalan gitu kan. Makanya sama anak saya bilang, "Halo, bendera aja dihormati lah." Saya bilang bendera itu penuh makna, saya bilang gitu di kala kemerdekaan dulu. Cuman sekarang kemudian makna bendera, makna kemerdekaan jadi semakin berkurang ya karena kemudian dinamika sosial politik yang ada. Tetapi memang yang paling mengesankan bagi saya memang paskibraka itu Mas. Jadi sampai sekarang, bahkan kemudian dulu ketika saya punya anak, ingin banget anak saya ikuti, jadi ya? tapi ternyata nggak minat. Karena memang ya memang minatnya sendiri-sendiri ya Mas. Memang gagah ya kelihatan. Iya betul. Gagah ya. Masih bisa baris Mas? Masih. Jadi saya itu seneng akhirnya. Kemudian ketika itu kalau disuruh apa namanya baris berbaris, kemudian dunia tonti gitu kan seneng. Padahal Pak Iwan nggak di HW ya? Enggak. Nah, mestinya kan HW, kalau HW wajar ya. Wajar ya. Kan udah baris-berbaris gitu kan. OSIS kan IPM waktu itu. IPM. Nah. Berapa lama itu di paskibraka ya Pak Iwan? Anunya sebulan. Ininya apa namanya? Latihan intensifnya di dekatnya Mas Denny itu kalau mana namanya? IKPGRI ke sana itu kan. Ke barat ya. Ke selatan itu. Oh. Iya, Youth Center ya di sana, betul. Latihan di sana ya. Iya, dan berbagai macam teman berkumpul semua SMA di Jogja. Ya jadi senang-senang itu. Berarti setelah nggak lolos ke tingkat pusat berhenti? Iya, memang di provinsi. Akhirnya provinsi. yang pusat kan cuma 2 orang waktu itu. Iya. Tapi sekarang jadi 4 orang kayaknya. Iya, Jadi iya. 4 orang. Padahal kalau lolos bisa ketemu presiden ya. Nah, iya. Itu kebanggaan. Sebenarnya kebanggaannya memang kebanggaan formal ya, tetapi Iya. kemudian di nurani ini yang kemudian timbul ya semangat gitu-gitulah. Tapi memang kondisinya beda sekarang dengan dulu. Oke. Iya. Jadi putra kemerdekaan beneran. Kemerdekaan. Atau Iya. serius ini kan? Memang secara fisik pun Iya. posturnya beda gitu. Waktu paskibraka itu Kurus. Kurus Iya, ya? kurus. Nggak tinggi Sekarang ya? aja jadi ngomong. kalau sekarang malah nggak kuat lagi baris Betul. Baik, pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semakin menarik diskusi kita sore hari ini. Tentu kita akan perlu untuk membicarakan makna kemerdekaan dalam perspektif para tokoh ini selaku aktivis media ya. Dan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut setelah mitra yang satu ini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang terhormat, momentum kita melepas tahun 1441 Hijriah ini berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI 75 tahun yang lalu. Bangsa Indonesia memulai sejarah barunya sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka. Sejarah telah mencatat pada awal masa menjalani hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat ternyata tidak mudah. Ada riak dan gelombang, juga banyak onak dan duri yang menghantui. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesulitan sudah menjadi kenangan yang tidak perlu diulang. Masih adanya pandemi COVID-19, banyak hal yang tidak mudah akan kita jalani di awal tahun 1442 ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita semua. Terima kasih pula atas semua dukungan para pelanggan kepada kami. Dukungan ini membuat semua usaha kami menjadi lebih mudah. Segera terbit Majalah Suara Muhammadiyah edisi 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita masih dalam gelombang yang sama bersama Bung Santri, program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi hit bersama 3 tokoh spesial kita. Tadi kita sudah obrolkan kesan-kesan yang menarik pada saat beliau-beliau ini remaja, SMP, SMA, dan tentu akan berbeda dengan kondisi saat sekarang yang justru mereka sudah menjadi tokoh publik ya, yang menggawangi beberapa media di persyarikatan yang cukup eksis sampai hari ini. Mungkin Pak Isngadi selaku redaktur pelaksana Suara Muhammadiyah, selaku aktivis media. Nah tentu orang akan berbeda-beda, zaman dulu kemudian dengan background kita aktivis media, ya apalagi di era demokrasi katanya ini, ya seperti apa makna kemerdekaan dalam perspektif selaku aktivis media nih Pak Is? Ya, kalau untuk sekarang, meskipun masa kecil saya nggak bisa menikmati kemerdekaan Mas, tetapi kemudian SMA itu saya juga masih belum bisa menikmati kemerdekaan, sampai kuliah pun sampai mungkin 5 tahun yang lalu itu saya juga belum yakin kalau Indonesia itu merdeka. Jadi mungkin karena pergaulan dengan teman-teman itu yang buat saya itu nggak merasa merdeka. Tapi semakin tua, mungkin semakin tua ya, itu akhirnya ternyata kita udah merdeka paling nggak. Jadi meskipun dalam segala keterbatasan sekarang ini, ya kalau kita menyimak orang-orang ngobrol itu kan banyak memperbandingkan kita itu sudah 75 tahun merdeka tapi kita itu bisa apa sih? Kita nggak punya Proton di Malaysia, nggak punya menara Petronas, nggak punya apa itu yang kayak Singapura itu. Bahkan untuk sekedar melayani kesehatan saja orang-orang kaya harus ke Malaysia, harus ke Singapura. Untuk sekolah kita ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia dan lain-lain gitu kan. Kita itu bisa punya apa? Berarti kita kaya raya, gedenya segajah itu. Kita masih dijajah dari kayaknya. Tapi setelah kita semakin tua itu kayaknya tetap kita itu merdeka lah sebenarnya. Kita lebih bangga. Bahkan ketika ada orang yang membangga-banggakan kita tuh di Dubai disubsidi Mas katanya itu. Tapi saya tetap kalau disuruh memilih, saya jadi rakyat Malaysia, rakyat Singapura, rakyat Saudi Arabia, saya tetap menjadi rakyat Indonesia. Walaupun kondisi seperti ini gitu ya. Karena Indonesia itu bebas. Benar-benar merdeka. Betul, ya. Kalau beda dengan Orde Baru dulu, kita nggak merdeka. Sekarang kita merdeka, kita mau ya meskipun sekarang agak kurang merdeka. Saya terbatas katanya. Merdeka kembali di era sebelum ini. Eranya Pak SBY itu benar-benar merdeka, saya benar-benar kemerdekaan itu. Itulah kita mau mencaci maki siapapun boleh. Bahkan kepala negara pun dianggap seperti kerbau. Itu bayangkan tuh di Thailand itu. Jangan kan menghina kepala negara, hanya bikin Facebook aja di menghina raja itu, itu kan. Di Indonesia ini kan kita mau berjumpa litan seperti apapun boleh. Media kita nggak pernah dibredel. Kita nggak perlu melaporkan isi media. Kita mau khotbah juga bebas. Khotbah tentang apapun boleh. Bayangkan kita kalau kita tetangga sebelah di Malaysia itu, kita mau khotbah itu harus menyerahkan naskah khotbah dulu Mas. Bahkan itu kalau mau khotbah mandiri. Kalau nggak mau khotbah mandiri, kita sudah di dropping materi khotbah Jumat ini adalah dari jawatan keagamaan ini loh yang dikhotbahkan. Dari Sabang sampai Merauke kan semua sama.
hidup seperti itu enaknya. Merdeka model apa? Oh, iya. Di Saudi juga sama saya kira. Timur Tengah Di makanya. Timur Tengah itu. Jadi Mesir. benar-benar di sinilah kemerdekaan, benar-benar merdeka, mau jumpa lutan, mau Iya. apapun boleh. Ya masalahnya cuma kalau kemakmuran nggak datang ya relatif lah makmur itu kan. Iya. Dengan dulu masa kecil saya ya makmur sekarang lah. Iya, iya. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman yang di sini pernah mengalami nasib tidak makan nasi beras itu selama. Jadi kalau masa kecil saya itu hampir sama masa dusun itu makan beras itu paling banter setahun itu 1 bulan lebih rata-rata itu. Oh ya? Oh, Masya Allah. Jadi hanya panen kan 2 kali. Hmm. Ya panen itu paling bertahan setengah bulan udah habis mas. Karena yang sebagian yang dijual. Iya. Nah, ya Sisanya? paling bisa menikmati makan beras selama masa panen itu aja. Selebihnya? Selebihnya makan gaplek mas. Oh. Oh, Makan gaplek. gaplek. Iya. Nah, nasi yang Iya. terbuat dari Cacat ya. bukan Singkong. dari Singkong. Iya, singkong. singkong. Singkong itu dijemur sampai kering, kemudian ditumbuk halus. Nah itu dimasak Selama 11 bulan itu. selama 11 bulan seperti itu. Masya Jadi kalau di rata-rata, jadi Iya. panen 2 kali kita makan ya makan beras itu pas-pasan musim panen yang selama 2 minggu pertama dan 2 minggu lagi setelah besok panen lagi. Nah itu setelah lepas masa panen ya sudah kita makan nasi itu. Saya kira dan itu ketika saya pulang ke kampung halaman itu sudah saya tanya orang-orang ya sudah jarang lah orang yang Makan gaplek itu ya? makan gaplek itu. Iya. Karena memang ladang di belakang rumah sudah habis juga, sudah dijadikan sawah, Perumahan ya? sudah jadikan perumahan belum, Oh, perumahan belum. sawah dan kemudian ada sekarang pada bikin sumur di sawah-sawah itu. Jadi sekarang sudah makmur lah untuk urusan makan sudah makmur juga lah. Kalau kita nggak makmur sudah jauh lebih makmur daripada 10 tahun yang lalu. Jadi ya untuk anak sekolah saya lihat kalau dulu lulusan SD teman saya sendiri yang lulus SD yang kemudian sekolah lagi itu kurang dari separuh. Yang perempuan itu 3 orang langsung menikah. Lulus SD bayangkan. Lulus SMP Usia itu 12 yang tahun. sudah menikah itu teman saya satu kelas itu ada 40 yang lulus SMP langsung menikah ada 4 lulus nikah ada 3 itu kan berarti kan bukan urusan nikah itu dan tidak makmuran ya. Iya. Karena urusan menikah cepat itu kan orang tua ingin segera terbebaskan dari Tanggung jawab. Tanggungan ya. Iya, tanggung jawabnya ya. Jadi memang kalau sekarang saya lihat sudah berbondong-bondong satu kampung saya yang belum ada listrik sampai 98 itu sekarang hampir semuanya kalau lulus SD ya ke SMP di kota kecamatan, lulus SMP kota kecamatan sekarang sudah ada sembahyang, ada madrasah aliyah swasta dan yang agak kaya dikirim ke kabupaten. Oh, Ngawi, Ngawi, ke betul. Madiun, ada juga yang ke Jogja. Sekarang yang anak kampung saya itu udah kuliah di Jogja banyak. Kalau dulu saya termasuk orang kedua di desa saya itu di kampung saya yang kuliah di Jogja. Itu termasuk elit tadi ya? Nah, jadi bukan termasuk elit tadi ya karena memang nekat aja saya. Jadi saya sudah kalau yang dulu ada anaknya kiai itu, yang di sebelah itu kuliahnya di Solo kan. Jogja itu memang ada yang masuk. Jadi saya orang kedua yang kuliah di Jogja. Di Jogja, iya. Ini ada 1. Dan itu Semarang juga ada sebelumnya, tapi enggak sekarang hampir anak-anak usia kuliah ya kuliah. Kuliah keluar ya. Rata-rata ya? Rata-rata kuliah. Kalau anaknya orang agak kaya sedikit ya kuliah. Kalau yang tidak begitu kaya ya lulus SMA ya banyak yang mandiri, banyak juga yang jadi pekerja di Jakarta, di Surabaya, iya. dan lain-lain lah. Yang bertahan jadi petani ya sedikit sih, tapi petaninya pun sekarang ada makmur juga lah. Anak-anaknya sudah punya visi untuk sekolah, visi tidak mau lagi menjadi seperti bapaknya dulu sudah terbangun. Kalau dulu orang yang kuliah, orang sekolah itu dianggap orang yang apa nggak rasional. Sampai 10 tahun yang lalu itu kalau ibu saya cari hutangan, kalau saya pulang kan setiap pulang kan harus kembali ke Jogja itu saya cari hutangan itu. Itu diledeki orang-orang itu ngapain juga kuliah, ngapain sekolah, besok juga paling jadi kiri lagi gitu kan. Ngapain nggak realistis itu. Sekarang orang-orang yang mencari hutangan untuk kuliah itu juga, nah itu sudah nggak diledek lagi kan. Sudah orang yang kuliah jadi kebanggaan tuh ya? Itu di kebanggaan. Orang yang jual tanah untuk anak sekolah itu nggak GC lagi. Kalau dulu GC
ngapain kan gitu kan. Terus sekarang bahkan sudah ada yang mendukung lah. Jadi banyak yang menolong untuk sekolah itu udah ada. Jadi nggak tahu juga kan transformasi itu udah ada. Jadi mungkin efek kemerdekaan itu mungkin. Kalau saya orde baru kesini kan belum merdeka sepenuhnya lah. Jadi waktu ada AMD itu, wah gitu. Baru ini. Itu mas. Tapi untuk lokasi kampungnya sudah ada listrik, sudah ada aspal kan? Sekarang belum aspal. Aspal juga belum? Sampai hari ini belum masuk aspal. Kan baru mereka itu. Padahal Jawa ini ya. Jawa loh. Kalau di pojok sana sebenarnya wajar ya. Jadi jangan ngomong Jawa sepenuhnya makmur. Makmur enggak juga gitu ya. Iya, mungkin. Tapi infrastrukturnya ternyata tidak semuanya seperti bayangan orang yang di luar Jawa ya. Irigasi juga hancur semuanya. Nggak ada irigasi, nggak ada jalan aspal, itulah kampung saya. Jadi mungkin dilihat ya kapan-kapan kalau kalian boleh juga ya. Indonesia yang sesungguhnya datang ke desa saya. Iya betul. Desanya Kedunggalar mas. Ngawi ya. Ngawi ya. Kalau Pak Iwan gimana Pak Iwan? Iya, jadi saya tidak lepas dari pengalaman masa muda tadi itu ya di Paskibraka ya. Dulu ketika itu saya menganggap kemerdekaan itu sesuatu yang sangat sakral, sakral, bahwa memang kita harus bisa mengisi kemerdekaan ya layaknya kata-kata anak muda dulu lah kan, idealis, penuh idealis. Tapi kemudian semakin saya dewasa, semakin banyak bergaul dengan orang begitu kan, dengan banyak pemikiran, maka makna kemerdekaan saya kemudian beralih, walaupun kemerdekaan secara fisik dan di nurani itu masih terngiang waktu itu, tetapi kini kemerdekaan itu kemudian saya maknai menjadi sebuah kebebasan, tetapi kebebasan yang tidak melintasi batas begitu kan, apalagi di media itu kan sekarang menjadi sebuah senjata yang saya kira semua orang sepakat lah, ini senjata paling dahsyat sekarang itu kan media. Nah sekarang orang memanfaatkan media itu yang kemudian harus hati-hati, sekaligus bagaimana kita membuat konten ya seperti ini, membuat konten itu yang positif, narasi yang bermanfaat begitu. Nah sehingga makna kemerdekaan menurut saya selaku orang media adalah bagaimana kita bisa mengisi situasi yang sekarang ini terjadi dengan dinamika media yang cukup luar biasa, dengan konten-konten yang bisa memberikan nuansa negatif, jejak positif bagi anak cucu kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita menulis apapun sekarang, termasuk seperti yang kemarin Mas Denny Siregar itu yang ngomong soal santri macam-macam itu walaupun diomongkan kemarin itu pasti 50 tahun yang akan datang mesti menjadi jejak, dan ini yang kemudian menjadi bagian dari cerita perjalanan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan itu. Dan itu juga terkait dengan masalah pribadi masing-masing. Makanya saya bersyukur saya diundang ke sini Mas Denny, ikut acara SMTV gitu kan, karena saya juga punya keinginan bahwa di bulan Agustus 2020 ini saya juga pengen berbagi cerita lewat YouTube saya. Oh gitu. Dalam wujud podcast gitu kan, karena saya iri dengan istri saya, iri dengan anak saya yang masing-masing sudah bisa membuat podcast yang belum saya sendiri, padahal saya ini punya banyak cerita yang tentu akan menjadi jejak digital saya juga di era media ini. Nah, itu Mas. Jadi sekali lagi kemerdekaan ini saya maknai sekarang menjadi bagian dari perjalanan hidup bangsa ini dengan mengisi konten-konten kreatif, konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat bagi siapapun begitu kan. Karena itu sekarang tuntutan orang media sekarang. Apalagi semua orang sekarang bisa membuat media gitu. Itu. Beda dengan sebelumnya yang hanya terbatas dengan media-media printing, elektronik. Kan? Makanya saya tadi berharap Mas Is bisa membuat konten tentang desanya Mas Is, karena ini sangat menarik itu loh. Bahwa orang nggak tahu bahwa di sini ini masih ada, masih belum merdeka. Bahkan nggak tahu merdeka. Nggak mau tahu merdeka. Itu cerita yang luar biasa loh Mas. Benar Mas.
kisah dalam Iya. momen kemerdekaan yang ke-75 ini kan? ke-75 Benar, ini. Mas. Benar, Kita Mas. udah 75 tahun kita merdeka masih ada seperti- begini Iya, ceritanya. betul. Gitu. Makanya itu sangat menarik itu sebenarnya. Baik Mas ya. Kalau Pak Tris mungkin punya makna sendiri Pak Tris. Kalau saya- dan perspektif remaja mungkin. Untung. Jadi kalau saya kemerdekaan itu sesuatu yang harus disyukuri karena Disyukuri. di pembukaan undang-undang juga disebutkan Oke. bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Jadi kemudian mensyukurinya dengan mengisi kemerdekaan itu. Sejak kecil saya diingatkan oleh para pendahulu bahwa kita sudah lepas dari penjajahan penjajahan dari musuh ya, dari Belanda, Jepang, tapi kita masih terus berperang. Jadi yang kita perangi itu kemiskinan, kemudian keterbelakangan, kemudian kebodohan. Jadi itu yang ditegaskan yang sampai sekarang saya kira iya. Jadi kalau memerangi kemiskinan, mungkin kalau untuk secara umum saya masih belum bisa. Jadi artinya kita baru bisa secara pribadi ya. Tapi kalau memerangi keterbelakangan dan kebodohan itu yang menguatkan saya untuk terlibat di media, termasuk di media dengan Muhammadiyah. Karena di sini kita bisa punya potensi untuk membantu memerangi musuh yang masih menyerang kita, yaitu kebodohan dan keterbelakangan. Cuma sekarang itu eranya sudah berubah ya. Jadi akhirnya karena zamannya sudah bebas, banyak orang memaknai kemerdekaan itu sebagai bebas yang sebebas-bebasnya. Betul. Apalagi dengan maraknya media sosial. Jadi media sosial itu media tanpa editor. Jadi kalau jadi siapapun bisa buat media dan tanpa editor. Kalau di media cetak kita kan Ada editor ya? Ada editor, Ada korektor ya. Betul. Kita kena beberapa peraturan, tapi kalau di media sosial tidak. Nah, dan tantangan saya selaku yang meskipun sudah bukan remaja tapi mengurusi media remaja adalah ya media sosial itu. Jadi kita jadi beberapa kalangan anak muda kan sudah tidak meminati media printing, media cetak. Ini menjadi tantangan bagi kami. Tapi apapun kami tetap memandang bahwa media cetak itu masih penting, sehingga sampai hari ini media kami, majalah Guntur masih terbit. Tapi kami juga ada wacana untuk menggiatkan media sosial yang sekarang lebih marak, lebih digemari oleh para remaja. Nah, kita juga menanamkan kepada para remaja itu untuk tidak memaknai kemerdekaan sebagai bebas yang sebebas-bebasnya. Jadi bebas yang ada aturannya. Jadi bebas yang terbatas ya kata Mas Iwan. Jadi bebas tapi tetap ada batasannya. Nah, kita kemudian sudah mulai bergelut di media sosial meskipun belum efektif ya. Jadi karena masih berusaha. Jadi itu kalau menurut saya, jadi kemerdekaan harus kita syukuri, kita isi. Salah satunya dengan memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Dan tentu saja kita mengisinya kemerdekaan, memerangi kebodohan dan keterbelakangan dengan bersama-sama dan lewat berbagai media. Itu, Mas. Dan untuk media sosialnya ada manajemen sendiri gitu Pak Tris? Jadi kita kemudian punya tim media sosial, tapi belum di manajemen sendiri. Gitu. Tapi ketika masa pandemi aja media sosialnya tetap jalan gitu. Jalan ya. Jadi semua media sosial kita insya Allah punya, mulai dari website meskipun belum terkelola dengan baik, tapi kita sudah website, Instagram, dan Twitter, Facebook. Apalagi itu. Jadi itu Instagram ya. Jadi yang punya segmen anak muda kan lebih banyak sekarang kan Instagram. Jadi kita ada redaktor online yang khusus menangani Instagram. Karena momennya sekarang ya momennya kuntung sebenarnya. Iya, betul. Iya kan, kalau kita Momennya lihat kuntung. fenomena media sosial ya. Sasarannya ke Tapi sana. kalau yang untuk cetaknya kan tetap masih di Grama Surya cetaknya. Nah, itu yang betul. Jadi kalau untuk cetak, kalau bisa SMTV tetap harus di Grama Surya. Tetap sponsor ya. Karena satu-satunya percetakan resmi Perserikatan Muhammadiyah. Begitu Pak Iwan ya? Siap, terima kasih. Free. Sponsor. Free. Dan boleh ngutang. Dan boleh kita kelebihannya itu sih karena untuk tugas percetakan perserikatan kita. Baik sahabat Suara Muhammadiyah dan pemirsa SMTV, semakin menarik obrolan kita sore hari ini, dan nanti akan kita kupas kembali bagaimana
melakukan proses balancing, penyeimbangan. Satu sisi kita ada kebebasan bermedia, tapi sisi yang lain kita juga dihadapkan pada fenomena hoax, pada fenomena kebablasan dalam memberikan informasi. Dan nanti akan kita lanjutkan setelah mitra yang satu ini, dan kita bisa menikmati gorengan yang diolah menggunakan tepung bumbu bulogmu. Monggo Bapak Tris Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang terhormat, momentum kita melepas tahun 1441 Hijriah ini berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI 75 tahun yang lalu. Bangsa Indonesia memulai sejarah barunya sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka. Sejarah telah mencatat pada awal masa menjalani hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat ternyata tidak mudah. Ada riak dan gelombang, juga banyak onak dan duri yang menghantui. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesulitan sudah menjadi kenangan yang tidak perlu diulang. Masih adanya pandemi COVID-19, banyak hal yang tidak mudah akan kita jalani di awal tahun 1442 ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita semua. Terima kasih pula atas semua dukungan para pelanggan kepada kami. Dukungan ini membuat semua usaha kami menjadi lebih mudah. Segera terbit majalah Suara Muhammadiyah edisi 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali dalam gelombang yang sama, program Bung Santri, program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit. Dan kita masih dengan 3 tokoh narasumber kita untuk teman ngobrol kita. Gimana tadi Pak Iwan rasa gorengannya? Dengan Luar biasa. olahan tepung bumbu. Iya. Jadi ada yang aneh ini. Gimana? Yang aneh? pertama ini bukan promosi ya, ini karena testimoni Iya, nurani saya. Testimoni tepung bumbu. Iya, tepung bumbu. Bumbunya terasa. Walaupun saya tadi tanya ini dikasih tambahan bumbu apa, tapi ternyata tambahnya cuma sedikit. Iya. Terus kemudian tekstur kekenyalan si tepung tadi itu pas banget. Pas ya? Iya. Saya pikir ini tadi pakai telur, ternyata enggak. Kan artinya cuma asli murni tepung bumbu. Iya, luar biasa ini. Dan tadi juga Pak Ketua Umum kita juga ambil nih tadi. Ingin mencoba menikmati. Enak Pak ya? Saya habis ini mau nicin juga beli. Saya soalnya di rumah biasanya pisang goreng. Pisang goreng ya. Saya udah lama pakai. Udah. Ya Pak Is yang rutin ini. Jadi itu kenikmatan tepung bumbunya bulogmu ya pemirsa SMTV. Dan kita kembali ke diskusi obrolan kita. Tadi kita sempat diskusikan bahwa di tengah era demokrasi ini satu sisi memang ada kebebasan media yang luar biasa gitu. Mungkinlah inilah makna kemerdekaan satu sisi yang sebelumnya kita dibatasi bahkan sampai dibredel gitu. Tapi sisi yang lain justru kebebasan ini memunculkan fenomena yang juga menjadi problem bagi masyarakat kita di era demokrasi. Gimana Pak Ismail? Ya memang seperti itu Mas, tapi sejak zaman dahulu tuh ya namanya kabar palsu, namanya kabar bohong itu ada. Selalu ada. Yeah. Jadi saya rawat dari kampung saya itu listrik bukan 98 tapi 94. 94. Saya ingat karena saat ada listrik itu pas mau dipasang itu berhasil jadi juara. Piala dunia itu ya. Itu 98 kan Prancis. Jadi dan di desa saya yang listrik 94 ada itu ada 3-4 kabar bohong yang sampai sekarang masih saya kenal. Satu itu tentang cukilan moto. Anak kecil yang diisukan akan diculik karena matanya akan dicungkil. Iya. Yang kedua itu berita tentang adanya makhluk gaib yang akan memakan semua hewan yang berwarna putih. Sehingga antisipasinya ini lucu Mas. Saya nggak tahu juga di desa saya yang terisolir itu bisa masuk berita itu dari mana sumbernya saya nggak tahu juga. Padahal media belum ada ya? Media belum ada WhatsApp, belum ada SMS Mas. Iya. Radio aja yang punya paling Pak RT itu. Itu ada berita yang masuk itu sehingga satu kampung itu semua ayamnya yang warnanya putih itu dikasih pewarna tekstil merah itu.
dikasih merah-merah, hantungnya keliru. Iya. Hantunya nggak mengira ini putih mulus. Dan kambing-kambing yang putih dan sapi yang putih itu dicat semua, dikasih itu juga. Iya. Dan yang cutilan moto ini anak ini efektif, anak-anak nggak ada yang berani Keluar malam, keluar, dan termasuk orang tua pun nggak berani keluar rumah untuk membiarkannya keluar. Ini cutilan moto, kemudian hantu putih, dan yang ketiga ini adalah ini sudah agak baru karena sudah ada namanya Motor King. Oh, Motor King, ya. Katanya ada hantu Motor King. Motor King dijual 100.000. Karena setiap kali yang pakai ini pasti mati ya. Ngeri juga ya. Motor King pembawa maut, dan itu kalau malam menguing-uing kan gitu. Dan yang keempat ini mungkin ini saya agak lupa ingat. Ini tentang zaman Petrus, Mas. Oh, Petrus tembakan itu. Masih kecil tapi ngurusnya Gali itu ya. Gali. Ini juga hebohnya setengah mati. Dan di sini ini, dan di San Petrus ini kemudian ada juga terframing ada hantu yang setiap maghrib sampai subuh berkeliaran di desa. Itu waktu-waktu itu. Jadi kalau malam itu juga nggak tahu juga. Terutama pas terang bulan kayak gini. Iya, terang bulan. Ini ada kalau terdengar suara anjing gitu. Anjing. Tengah malam gitu. Enggak sore ya. Habis maghrib itu. Itu semuanya langsung lari dalam rumah semuanya itu. Itu hantu akan berkeliaran itu. Itu setiap anak saya ke masjid waktu Jumatan ngobrol-ngobrol dengan teman, kalau saya Jumatannya ngobrol dengan orang lain kan direkrut Pak. Itu yang diomongkan temanya. Pas cutilan moto ya cutilan moto. Anak kecil itu sudah merepetisi isu itu. Bapakku ini masjid katanya gitu. Nekona juga ada, anaknya mati, dibuang ke sungai, matanya copot. Seru juga bapakku ini luar biasa. Kemudian yang hantu itu juga sama. Waktu saya ngaji di musola maupun di masjid saat Jumatan itu juga semuanya hal yang sama. Nekona ini begal, kemudian ini ngali atau gimana itu di desa sebelah itu. Dan kita nggak akan bisa cross check karena memang desa meskipun itu satu kecamatan ya Mas. Saya pun sampai sekarang belum pernah mampir ke desa itu gitu. Ke desa Duren aja. Yang ketika saya lihat peta cuma 3 kilo dari rumah saya belum pernah ke sana juga. Di Duren kan itu katanya juga ada itu sapi yang tiap pagi hari mati, habis darahnya diminum. Makanya kalau dicat tuh hitam, dicat merah, nggak ada lagi yang datang gitu. Kemudian waktu dua-duanya juga sama. Makanya itu fenomena kabar palsu, kabar bohong yang nggak tahu sumber pangkalnya. Kemudian itu memang dari mulut ke kuping itu cepat Mas. Cepat ya. Nah, apalagi sekarang. Nah, sekarang lebih mudah. Kalau sekarang meskipun katanya sekarang ini merebaknya berita palsu dan berita bohong, tetapi kita lebih mudah mengecek ini benar atau tidak. Karena sudah banyak website yang mengasih kanal untuk cek fakta. Betul. Ini sudah terbantu sekarang. Kalau dulu nggak ada itu mau cek fakta kemana. Tanya Pak Lurah. Karena dari mulut ke mulut ya. Pak Lurah juga nggak tahu tuh. Benar orang sudah percaya. Tapi masalahnya sekarang ini memang berat Pak Tre, Mas Yeni, Mas Iwan untuk orang Muhammadiyah. Ini kan jujur aja ini kan generasi peralihan. Jadi orang Muhammadiyah itu kan orang yang paling baik sedunia itu orang Muhammadiyah Mas. Di desa saya yang paling terbelakang itu pun itu ada orang Muhammadiyah 2 keluarga. Itu meskipun dia kalau nyalon RT nggak akan jadi, nggak akan dipilih. Tetapi kalau dia ngomong pasti dituruti. Karena orang Muhammadiyah. Jujur gitu. Dan orang itu jujur. Kemudian karena orang itu jujur, ketemu orang lain pun dianggap orang lain itu sejujur orang Muhammadiyah. Ini yang celaka. Lurus lah ya. Lurus. Orang muda sekarang ini akhirnya saya terakhir setahun yang lalu ke masjid itu orang-orang ngobrol Muhammadiyah itu mau balik Muhammadiyah yang percaya pada berita-berita seperti itu. Jadi apa yang masuk ke HP-nya itu dianggap benar. Orang Muhammadiyah memang ini literasi kita agak berat. Karena apalagi kalau itu Ustadz misalnya Pak Iwan, kemudian ikut membroadcast itu ke grupnya, tambah kuat lagi ya. Tambah kuat ini loh Pak Iwan yang broadcast. Ketua PRM, nggak mungkin bohong ini, benar. Nah ini celakanya di sini. Ini mungkin ini
yang khusus untuk Intra Muhammadiyah itu memang perlu untuk membatasi diri itu. Iya. Bagaimana saya nggak tahu ujung pangkal dan ujung mengakhirinya. Kalau kita di SM sudah berkali-kali akhirnya saya dikeluarkan dari grup Muhammadiyah juga karena saya melawan bokong itu kan. Karena Dan mereka percaya gitu ya. nggak nyaman gitu dilawan. Akhirnya saya daripada bikin ribut dikeluarin aja lah gitu. Dan itu jadi di mana-mana ternyata. Dan memang yang mungkin kita bisa lah bareng-bareng untuk bagaimana kita untuk melawan itu. Karena sudah kanal-kanal klarifikasi. Iya. Kalau di SM gampang. Selama itu tidak tertulis di SM, itu tidak benar. Tidak selesai. Ceknya di mana Mas? Di SM ada enggak? Ya itu salah. Salah gitu loh. Mungkin itu Mas Iwan. Betul. Oke, kalau Pak Idris, kalau di remaja kan sangat rentan Pak, ya kan? Isu-isu hoax, ya, kebebasan mereka, apalagi mereka menguasai itu. Channel-channel media sosial tuh justru ya kalangan-kalangan anak-anak muda itu justru, dan mereka bisa sebebas-bebasnya. Gimana itu Pak Idris? Kalau kita tidak intinya untuk memberikan edukasi kepada kalangan remaja untuk bijak dalam bermedia. Jadi itu beberapa kali kita angkat sebagai tema untuk bijak dalam bermedia, dan bisa kita rinci bijak dalam berinstagram, kemudian bijak dalam, karena memang sekarang kan suasananya sudah seperti ini ya, tidak karuan mereka sebebas-bebasnya mengungkapkan sesuatu lewat media, terutama media sosial, sehingga kalau tidak bijak maka bukan manfaat yang kita peroleh. Tapi kita ingat bahwa media sosial itu juga seperti pisau bermata dua, jadi tergantung yang menggunakan. Jadi kita tidak mungkin kemudian mengecap ini membawa ke madharatan atau keburukan, tapi tergantung. Jadi maka usaha kita adalah mari kita memberikan edukasi, memberikan pendampingan, memberikan arahan, meskipun kalau bahasa untuk remaja ya tidak boleh arahan ya. Jadi agar mereka bijak untuk bermedia. Yang kita prihatinkan kan sekarang itu berita-berita hoax itu seperti memang diproduksi oleh, jadi kecurigaan banyak pihak diproduksi oleh penguasa juga ya. Jadi penguasa itu ada jadi itu kecurigaan ya, sehingga untuk mengacaukan suasana. Kalau dulu saya masih ingat setiap menjelang pemilu pasti ada berita bohong seperti yang sampaikan Mas Isngadi tadi. Kalau di Bantul tempat saya itu mesti menjelang pemilu pocongan itu. Ya betul. Jadi pocongan itu sampai akhirnya saya masih ingat waktu saya masih SMA itu udah mendekati kampung sebelah, akhirnya sampai begitu ya. Semua buat bambu runcing jaga pinggir kampung itu di pagar betis. Dan cuma sebelah terus Mas, kapan masuk kan? Itu dari omong ke omong ya. Ya jadi dulu kalau saya ingat masih menjelang pemilu itu pocongan, yang paling rutin di Bantul itu selama beberapa kali pemilu itu pocongan. Kemudian dulu pembunuhan kiai-kiai itu ya kayak dukun santet itu ya. Itu. Jadi sejak dulu kan produksinya kan kalau lewat omong ke omong itu, kalau sekarang kan lebih gampang lah buat broadcast itu udah lebar. Dan saya sering kali di beberapa grup saya sering mengingatkan kalau ini hoax. Jadi ada yang berita hoax itu sudah beredar sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih muter-muter itu. Diulang itu. itu. Nah itu saya yang paling sering mengingatkan. Misalnya termasuk Irak dikepung oleh Israel itu loh, yang Palestina dikepung Israel itu kan sudah 5 tahun yang lalu itu. Tapi di ini lagi ya. Apalagi itu agak bertentangan dengan kita yang di Muhammadiyah suruh baca ini yang tidak ada. Itu mesti saya harap, dan itu beredar juga di grup-grup dai Muhammadiyah. Jadi suruh membaca Al-Fatihah sekian kali untuk membantu. Padahal itu sudah 5 tahun yang lalu itu. Kemudian ketika ada info misalnya tadi malam kita harus nanti malam atau tadi malam kita harus mematikan HP karena akan ada infra gelombang apa yang itu kan tadi malam terus atau nanti malam terus atau ada berita kemarin sore di perempatan Jalan Ahmad Dahlan ada itu, kemudian saya sering menuliskan itu jadi kemarin sore terus. Biasanya kalau tidak ada waktu detail langsung jangan dipercaya. Karena gitu. Apalagi yang sekarang marah itu yang ternyata banyak juga yang ketipu itu SMS atau telepon yang ngabari anaknya sakit. Jadi kakak saya yang
kerja di UAD, kemudian anaknya di MBS Prambanan itu ditelepon oleh orang yang ngabari kalau anaknya itu sakit, jadi Jakarta. Jadi dia bisa tahu nama anaknya, terus di IPM jadi apa, kemudian ruangnya apa, kamarnya apa. Valid gitu datanya ya? Jadi valid sekali. Dan ketika ditelepon itu kakak saya di UAD itu mendengar seperti di suasana rumah sakit, ada panggilan antrian, ada ambulan. Tapi kakak saya kan antara percaya dan tidak. Kemudian dengan setengah percaya dia ke MBS, ternyata di sana di pintu gerbang sekolah anaknya ketemu, ngapain Pak di sini. Nah, kenapa pelakunya itu bisa sedetail itu? Karena itu peran media sosial. Baca Facebooknya kakak saya, ada nomor HP-nya, ada nama anaknya, sekolah di mana. Terus baca websitenya MBS, baca susunan pengurus IPM MBS, jadi ketemu. Misalnya anaknya kakak saya itu seksi dakwah, langsung ketemu. Baca sampai dapat nomor kamarnya itu. Jadi. Tapi yang meragukan kakak saya kan, dia bilang gurunya itu misalnya Pak Umar. Nah, jadi ini kita bersama Pak Umar. Nah, kakak saya curiga karena di sana panggilannya kan Ustadz. Jadi bukan Pak gitu ya. Jadi langsung yang bikin curiga itu aja. Jadi yang bikin curiga, kenapa panggilan Pak gitu ya? Umar, saya Pak Umar ya. Itu akhirnya curiga. Biasanya kan Ustadz Umar itu. Nah, itu akhirnya dicek ke sana, dan itu ternyata yang sudah jadi ketika ke MBS itu sudah 50-an orang, 50-an orang dan itu ternyata ada juga yang ketipu. Jadi itu yang kita harus berhati-hati menghadapi media. Ternyata kalau saya menyarankan ke kalangan anak muda itu jangan suka mengumbar data pribadi. Termasuk dulu perkelahian anak SMA Muhammadiyah di Kota Jogja dengan anak SMA non Muhammadiyah itu kan dihadang di dekat Imogiri, itu kan pengaruh Instagram juga. Ya. Jadi anak-anak dari SMA Muhammadiyah dolan ke pantai, kemudian dia posting Instagram, jumlahnya cuma 20 orang. Nah, jadi 20 orang, akhirnya jalurnya dipoto itu akhirnya cegat aja. Jadi itu kan juga sering saya gunakan bahwa mengumbar, termasuk perampokan itu juga terjadi karena kita mengumbar jalan rame-rame, kita sekeluarga kembali rumah kami kosongkan. Nah itu nanti menjadi, jadi kita harus berhati-hati, termasuk data-data keluarga itu tidak usah begitu detail, expose gitu ya. Jadi kalau itu bisa dibaca oleh semua orang. Jadi itu yang harus kita berhati-hati dan kita tanamkan ke anak-anak kita. Di Muhammadiyah sendiri belakangan juga sering Pak Iwan yang kena serangan, bahkan ketua umum juga beberapa kali. Itu gimana di web? Terakhir kalau yang ketua umum itu tadi pagi kan, yang tadi malam. Yang apa namanya, Muhammadiyah tidak butuh bantuan dari pemerintah. Itu sebenarnya kan kabar yang dulu sudah agak lama kan. Dinaikkan lagi gara-gara yang kemarin soal Nasdem itu Makarim itu, Nadiem itu kan. Dan ini mengulang, benar Mas. Ini anunya mengulang dan benar, ini saya juga yakin ini ada yang menggerakkan Mas. Orang lain yang memang tidak suka dengan kelompok lain. Dalam hal ini tentu kalau Muhammadiyah ID adalah yang tidak suka dengan Muhammadiyah. Karena sangat terlihat sekali ketika akan terjadi permusyawaratan, ketika terjadi awal Ramadan, itu pasti serangan-serangan informasi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya memanfaatkan perbedaan pendapat antara Pak Nadiem dengan Muhammadiyah itu tadi. Termasuk yang seminar itu ya, teror dosen. Iya betul. Itu yang itu, itu juga begitu. Iya. Dan saya mau memahaminya bahwa saya mungkin beda dengan Mas Pres ya. Jadi untuk menanggulangi ini yang paling sakti itu menurut saya adalah memperbanyak konten tandingan. Karena ini konten yang jahat-jahat ini juga menurut mereka ada pangsa pasarnya. Saya juga heran kenapa kemudian kasus siapa Hasnah yang kemarin tertangkap telanjang di itu begitu sederhananya prosesnya kan, ketangkap kemudian dilepas begitu kan. Mesti kan ada sesuatu menurut saya. Nah, ini hal-hal kayak gini ini memang harus pinter-pinter kita untuk kemudian memperbanyak konten. Dan kemarin kemarin Muhammadiyah kan sempat mengundang lagi antara Tarjih Tablik dengan MPI kaitannya dengan
produksi konten. Nah, nah setelah itu nanti mungkin bersama SM dan Mas Tris mungkin bisa bergabung untuk merumuskan bagaimana cara memproduksi konten ini yang efektif. Terutama konten untuk anak muda. Ya? Ini yang saya juga kita kalau enggak kita kalah terus sama yang namanya Atta Halilintar. Kata terus sama si realitis. Kontennya seperti itu, kenapa diminati? Nah, kita itu punya konten banyak ya. Betul. Kita punya konten yang bagus, narasi yang bagus, tapi cara menyampaikannya mungkin kita yang kurang. Apa ya kurang itu. Makanya nanti mungkin sama-sama kita harus produksi ini untuk balancing isu-isu yang ada. Dan ini nampaknya juga di berbagai momen ini dimanfaatkan oleh orang-orang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ya karena tadi itu gampang memproduksi, broadcast juga gampang, apalagi sekarang kan broadcast pakai Facebook dengan bayar 1 juta sudah sampai jangkauannya kemana-mana, seolah-olah benar. Dan memang saya juga herannya di Muhammadiyah ini kok gampang banget yang cepat percaya dan cepat nyebarkannya, cepat nge-share ya. Karena mungkin nge-share itu kan kebanggaan diri ya, bahwa saya orang yang paling tahu cepat, orang yang pertama itu gitu ya. Mungkin ada aspek psikologis. Betul psikologis. Baik, Pak Iwan, Pak Tris, Pak Isngadi, menarik pemirsa SMTV catatan obrolan kita pada sore hari ini terkait dengan kebebasan dalam bermedia. Tentu tantangan yang terbesar bagi kita adalah untuk memproduksi dan melahirkan konten-konten yang lebih banyak, yang tentunya lebih produktif sebagai counter terhadap media-media yang cenderung menyebarkan hoax dan konten-konten yang cenderung yang negatif atau tidak ada isinya. Dan kita sudah di ujung waktu ini Pak Iwan, Pak Is dan Pak Tris, dan kita terima kasih atas obrolan pada sore hari ini. Dan pada pemirsa SMTV, kita akan terus setiap minggu untuk memproduksi konten-konten yang seperti ini, tentu dengan tema-tema yang lebih ngehit lagi, yang tentu kita butuh sokongan, dorongan dari warga Muhammadiyah, para pemirsa SMTV dan sahabat Muhammadiyah untuk mendukung media kita ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.